Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur untuk rahmat Allah. Pujian untuk Rasulullah. Terima kasih, alhamdulillah. Saya telah diberi kesempatan untuk sharing. Saya bernama Titi Suhartini, umur 68 tahun. Saya izin share untuk mengenai perjalanan saya di MRO. Saya mengenal MRO, yaitu awalnya saya mengikuti tamsid komunitas dari teman saya. Mulai dari ada rasa keinginan yang kuat untuk mempelajari Al-Quran, karena saya betul-betul bisa baca Al-Quran di sini kurang sekali. Tidak mengenal tajwid dengan baik, huruf-hurufnya juga belum tahu secara benar, karena waktu kecil dulu belajarnya saya di desa itu tidak ulet dan tidak rajin seperti teman-teman yang lain. Hanya bisa dalam tahap awal saja, bisa ngaji misalnya kalau di kampung kalau tiap malam Jumat ngaji Yasin cepat, dan hanya itu aja, hanya bisa itu aja. Waktu sudah besar, dewasa dan tua, yang begitu saja tidak ada perubahan sama sekali. Paling tambah kalau baca doa-doa dari para ustadz atau ustadzah, itu juga dibimbing dulu baca doanya, doa apa, dan dipelajari, dihafalkan. Untuk itu baru bisa ngaji dengan doa itu, membaca dengan baik. Waktu belajar di tamjid saya semangat sekali, karena di usia saya yang sudah senior ini, saya ingin mempersiapkan yang akan dibawa pulang nanti bila Allah memanggil untuk pulang. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Yang terpenting itu membaca Al-Quran dan belajar sholat. Dalam kegiatan di tamjid ini diperkenalkan salah satu program, yaitu MRO, metode ritme menghafal Al-Quran dengan metode ritme otak. Beberapa kali dibahas tentang MRO oleh Abuya sendiri, yaitu Abuya Azkar. Hati kecil ingin sekali, ingin lebih lagi mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Sedih sekali rasanya lihat cucu-cucu yang masih kecil-kecil sudah pintar dan fasih sampai mengerti, menghafal dan mengerti artinya, sedangkan saya membaca aja belum bisa. Saya sangat sedih sekali di sana. Saya dalam hati, bisakah saya untuk mempelajari Al-Quran seperti teman-teman lain? Kalau teman-teman yang lain memang umurnya masih muda-muda, kalau saya termasuk di MRO ini untuk ibu-ibunya yang tertua, mungkin saya paling senior. Saya menangis kadang-kadang kalau ingat itu. Rasanya saya tuh benar-benar apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa seperti orang-orang membaca. Di sana ada perdebatan batin bergolak dalam pikiran saya, dan antara takut tidak bisa, takut susah, dan bisa juga, tapi keinginan untuk belajar semakin kuat, menghafal semakin kuat. Lalu saya matur sama Pak Ustadz Supriyadi, kebetulan koordinator di MRO itu Pak Ustadz Supriyadi. Beliau membimbing dengan ulet dan sabar, maka resmilah saya mendaftarkan di MRO. Setelah memutuskan untuk berusaha menghafal Al-Quran dengan metode ini, rasanya senang sekali. Walaupun ada kendala-kendala dalam diri saya, karena kebetulan saya tuh punya penyakit degeneratif, yaitu penyakit diabetes sama hipertensi. Selama 31 tahun saya memang menderita itu. Selama 31 tahun pula juga saya mengkonsumsi obat-obatan untuk menurunkan darah tinggi, juga untuk menstabilkan diabetes saya. Tentunya ada efek juga, karena memang selain usia saya yang sudah senior ini, juga memang ada
tidak sepesat dan tidak secepat senormal waktu saya masih muda, karena waktu saya masih muda di sekolah saya yang terakhir ini, saya dari mulai awal sampai terakhir saya mempunyai ranking yang bagus untuk belajar. Terus setelah usia gini dan kesehatan yang semakin ini, termasuk menurunnya juga daya ingat. Saya sampai belajar sama konsultasi dengan dokter ahli saraf, mungkin ada untuk menumbuhkan lagi daya ingat saya, sampai mengkonsumsi obat-obatan selama mahal juga, selama 2 bulan atau 3 bulan mengkonsumsi obat-obatan itu, dan ternyata tidak punya dampak yang signifikan sehingga saya berhenti untuk mengonsumsi obat dan saya untuk bismillah dengan adanya belajar. Memang pelan tapi pasti. Walaupun dalam itu kadang-kadang saya mengeluh, sempat down juga, sempat putus asa karena kesibukannya di MLO yang banyak sekali, bukan di Tamjid, yang banyak sekali kegiatannya, sehingga untuk menghafal itu sulit sekali. Waktunya yang sulit itu. Juga sempat saya terserang penyakit COVID selama 2 minggu saya di ICU. Punya efek yang memang benar-benar sehingga paru-paru saya tidak, napasnya pendek, kalau dibandingkan dengan usia orang-orang lain mungkin hanya seperempatnya napas saya. Jadi Abuya menyarankan saya coba belajar dengan lagunya atau gayanya Syekh Asy'ari. Saya nggak bisa karena memang napas saya pendek dan memang jadi terputus-putus. Jadi tapi saya tetap untuk belajar semangat karena saya ingin bercita-cita dan ingin dalam hati saya niat bahwa kalaupun Tuhan memanggil saya dalam keadaan belajar, khususnya belajar Al-Quran, mudah-mudahan saya sudah belajar yang sudah sampai bagus lah, sehingga saya merasa punya optimisme untuk benar-benar belajar Al-Quran ini. Dengan semua hal di atas tuh akhirnya mempengaruhi kondisi mental, sehingga ya sempat saya down, saya terus tapi semua, terus Pak Ustadz Supri juga terus membuat saya pelan tapi pasti saya terus mempelajarinya, semakin giat dan semangat. Itulah mungkin sharing saya, dan saya merasa benar-benar terbantu dengan metode ini yang cocok untuk saya, karena pertama saya pernah mempelajari menghafal Al-Quran. Jadi saya pikir menghafal Al-Quran saya lagi dibaca ayat kayak seperti Ustadz Adi Hidayat. Saya nggak gitu. Tapi kalau RML tidak, karena kita itu membaca Al-Quran, tapi memang dengan coding-codingnya tertentu. Dan dalam hal ini saya terbantu sekali karena dalam coding dalam MRO ini benar-benar kita membaca walaupun hanya coding. Terus kita misalnya sedikit-sedikit kan sehingga sedikit-sedikit saya bisa mempelajari, misalnya artinya ini, artinya ini, walaupun sedikit-sedikit, artinya ini dari ini. Terus misalnya contohnya yang 2 atau 4, 5, 6, jadi ada di sana. Terus misalnya tiba-tiba dengung ditahan, di sana ada contohnya, misalnya yang dipantulkan di sana saya udah jelas codingnya udah ngerti. Jadi benar-benar terbantu, walaupun dibandingkan teman-teman yang para ustadzah atau ustadz yang lain saya jauh sekali di bawah itu, tapi saya merasa optimis dan semangat karena jauh lebih baik dibandingkan saya dengan yang dulu gitu. Jadi saya memang merasa terbantu dengan codingnya. Kita bisa lihat banyak harokatnya, dengung atau gunah, atau misalnya itunya dengungnya. Jadi saya benar-benar merasa, cuman tetap ada hambatan-hambatan tentu saja. Jadi pertama yaitu yang saya katakan bahwa di Tamjid ini banyak sekali kegiatannya, sehingga kadang saya tuh inginnya satu aja, saya mau belajar tajwid, MLO, terus mungkin sekali-kali kita mengunjungi Zoom meeting untuk malam Jumat untuk membaca Al-Kahfi, hanya gitu. Tapi dari pagi sampai malam tuh sibuk terus untuk itu. Tapi saya belum menemukan cara bagaimana saya memutuskan yang lain-lainnya, karena memang harusnya semuanya aja. Di usia yang saya ini, saya sempat nggak bisa kegiatan di luar selain mau mempelajari ini. Jadi saya juga rasanya
terbebani untuk itu, untuk mengikuti kegiatan tamjid yang segitu banyaknya. Saya belum menemukan cara bagaimana caranya agar saya bisa membuat 1 atau 2 atau 3 program aja yang saya ikuti. Itu saya mungkin yang akan saya coba menata kembali, karena selama ini MRO udah 2-3 minggu, karena kebetulan kemarin saya dapat punya ujian dari Allah, musibah, yaitu putra saya yang sakit di operasi besar sehingga butuh dan memerlukan saya sekali, yang saya sampai belum menghafal lagi. Insya Allah saya akan berjanji dalam hati dan berniat benar-benar saya akan mencoba menata lagi, akan lebih mempelajari dan fokus di MRO ini. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kepada Abuya Askar yang telah begitu hebat, dan saya juga dalam keadaan ini mungkin kedepannya saya akan mencoba berniat untuk memberikan apa yang saya punya insya Allah, tapi kedepannya karena kepada siapa lagi saya harus memperhatikan anak-anak atau santri-santri yang sana. Kan kadang-kadang saya ingin sekali kalau punya waktu itu seminggu atau 2 minggu ke Abuya, ingin tahu dengan santri-santri yang udah mungkin 30 juz, tapi saya belum dapat kesempatan, dapat izin dari suami untuk meninggalkannya, karena suami saya juga sakit memang, perlu perhatian, perlu dekat dengan saya. Juga saya ingin kedua juga ke Pak Ustadz Supriyadi Saleh yang begitu sabar ulatnya seperti guru saya, tapi kalau di balik ini dia beliau itu seperti ke ibunya sendiri, jadi saya rasanya nyaman bisa ngobrol, bisa sharing kepada beliau. Dan saya akan coba akan belajar lagi ke depannya lebih baik lagi, dan saya sangat-sangat terbantu dan sangat cocok sekali dengan MRO ini, karena benar-benar cocok untuk saya yang sudah tidak pelupa, karena itu saya pelupa dan usianya, dan tapi saya semangat dan rasanya tidak sulit kalau memang fokus. Tapi betul itu satu yang saya tidak bisa ini, kalau ada perasaan sedih yang dalam atau keadaan hati kita ada tidak sedikit nyaman atau ada rasa marah sedikit, itu ngapalin nggak bisa, nggak bagus, nggak. Tapi kalau rasanya semangat, bismillah, cuma berapa ini, cuma 50, kalau saat dalam sepertiga itu tuh nggak sampai, itu hanya 50 kali itu udah hafal. Tapi kalau udah dalam keadaan tidak nyaman 100 kali kadang-kadang belum bagus, masih tertatih-tatih. Itu saja mungkin. Jadi memang betul-betul dalam hal fokus menurut saya di usia saya ini harusnya menghafal sama tajwid aja cukup, paling sekali-kali jum untuk mendengar tausiah. Jadi jangan sampai materi-materi yang itu, tapi tanggung, kata teman-teman, tanggung, ingin tahu sampai sejauh mana sih itu KBI ini, saya itu akselerasi dari tamjid ini. Tapi saya akan coba ikutin terus, cuman masalahnya ini ya terteter gitu. Dan saya terima kasih kepada Pak Ustadz Supriyadi yang telah memotivasi saya untuk saya tetap terus di MRO ini, dan sekarang saya sudah nyaman dan insya Allah akan terus karena memang ini salah satunya yang terbaik untuk saya untuk belajar, sehingga saya yakin diri bahwa saya akan di usia ini, dan Allah bila memanggil untuk pulang, saya siap dengan hafalan yang insya Allah mungkin, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan saya, mudah-mudahan Allah selalu lancarkan saya untuk selalu belajar dengan hafalan MRO ini. Itulah mungkin sedikit sharing dari saya, semoga ada manfaatnya terutama bagi saya, agar saya bisa lebih semangat terus, bisa istiqomah, berusaha belajar terus, sehingga saya menjadi orang yang betul-betul istiqomah dalam mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekian sharing dari saya, mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.